Secara etimologis, konstitusi berasal dari bahasa Prancis konstitusional yang berarti membentuk suatu negara. Dalam kajian hukum, tata negara, dan ilmu negara, teori konstitusi membahas tentang mengenai hakikat, fungsi, nilai, dan dasar pembentukan hukum tertinggi suatu negara. Inti dari sebuah konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang. Berikut adalah beberapa pandangan dan teori utama mengenai konstitusi dari para ahli dari ketatanegaraan itu sendiri. Yang pertama ada teori nilai konstitusi dari Karl Lowenstein. Karl Lowenstein membedah konstitusi diakui secara hukum dan kenyataannya benar-benar dijalankan secara murni serta dipatuhi sepenuhnya oleh penyelenggara negara maupun rakyat. Nilai nominal, konstitusi secara hukum yang sah dan berlaku tetapi dalam praktiknya belum dapat dijalankan secara sempurna. Ada pasal yang ada di dalam teks namun tidak bisa diterapkan secara real di dalam masyarakat. Yang ketiga ada nilai sistematik, konstitusi yang sah secara hukum tetap fungsional hanya sebagai kedok atau formalitas untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan penguasa otoriter. Hak rakyat yang tertulis tidak pernah sungguh-sungguh diwujudkan. Yang kedua ada teori sosiologis dan politis, Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle menolak pemahaman konstitusi yang sekedar melihat teks tertulis Undang-Undang Dasar. Menurutnya konstitusi yang sesungguhnya adalah hubungan kekuatan real yang ada di dalam masyarakat. Kekuatan real ini adalah berbagai elemen pemegang kekuasaan seperti raja, militer, pemilik modal, tokoh agama hingga massa buruh. Konstitusi tertulis hanyalah selembar kertas apabila tidak mencerminkan peta kekuatan politik dan sosial yang nyata tersebut. Yang ketiga ada teori keputusan politik, Carl Schmitt. Carl Schmitt memiliki pandangan luas mengenai konstitusi dan membaginya ke dalam 4 makna. Yang pertama ada arti absolut. Konstitusi dipandang sebagai bentuk kesatuan organisasi negara itu sendiri secara utuh. Yang kedua ada arti relatif. Konstitusi dilihat sebagai produk tuntutan golongan menengah berjus yang menginginkan hak mereka dijamin dan kekuasaan penguasa dibatasi secara tertulis. Yang ketiga ada arti positif. Konstitusi dipandang sebagai keputusan politik tertinggi yang dibuat oleh pihak pemegang kedaulatan rakyat untuk menentukan bentuk atau masa ke depan negaranya. Yang keempat ada arti ideal. Konstitusi sebagai rumusan idaman mengenai negara hukum yang melindungi hak asasi manusia dan memisahkan kekuasaan politik. Yang keempat ada klasifikasi konstitusi C.F. Strong. C.F. Strong menggolongkan konstitusi berdasarkan wujud fisik prosedur perubahannya. Yang pertama ada konstitusi tertulis aturan dasar negara yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal yang disahkan. Yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, aturan ketatanegaraan berupa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang diakui dan dipatuhi secara turun-temurun meski tidak dibukukan dalam naskah tunggal, contohnya di Inggris. Konstitusi rigid kaku, konstitusi yang sangat sulit diubah, ia membutuhkan syarat mayoritas secara mutlak, tata cara yang rumit atau lembaga khusus melakukan amandemen. Yang terakhir ada konstitusi fleksibel, konstitusi yang mudah diubah, proses perubahannya sama persis dengan pembuatan undang-undang biasa oleh parlemen itu sendiri. Cukup sekian presentasi saya, terima kasih.